Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri, Anissa Wahyu Utami, dan rekan-rekan saya, Seviola Ayunda Lirna, Mia Rista, Ivana Marsyanda Iqbal, Lutfi Perlindungan Hasibuan, Natasha Amanda, Yufli Maiza Putra, dan Prem Putra Roynaldi. Dalam materi ini, secara garis besar ada 7 buah pokok pembahasan yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pernah menyatakan homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia mempunyai keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Ada nafsu yang baik dan juga ada nafsu yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa hukum itu sangat diperlukan. Namun, Cicero pernah mengatakan, ubi societa idiius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih sangat diperlukan. Bahkan kedudukannya sangat Lirna. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengukuhkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari suatu keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah aturan perundangan yang mengatur lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Selain itu, kita memiliki peradilan yang sifatnya ad hoc seperti peradilan tindak pidana korupsi atau disebut dengan tipikor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rista dengan NIM 2004-2027. Saya akan menjelaskan mengenai alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan kepada aturan hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang ada tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Semua warga negara dapat menikmati haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap warga negara merasa dilindungi baik dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang ada dilaksanakan dan ditegakkan dengan semestinya. Saya Ivana Marsyanda Iqbal akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya berdasarkan kepada hukum yang berlaku, di mana tujuan dari penegakan hukum untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat sehingga masyarakat merasakan hak-haknya dilindungi. Menurut Gustav, itu ada 3 unsur hukum yang perlu diperhatikan dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Nah, dalam rangka menegakkan hukum, maka seorang aparatur hukum harus berlandaskan kepada hukum formal dan hukum material, di mana hukum formal itu merupakan hukum yang berisi bagaimana cara menjaga dan mempertahankan hukum material. Sedangkan hukum material merupakan hukum yang berisi kepentingan-kepentingan yang berupa perintah dan larangan. Nah, dalam rangka menegakkan hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka tidak hanya dilakukan pembaruan kepada materi saja, melainkan juga aktif dalam memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah serta penyuluhan kepada masyarakat untuk menimbulkan kesadaran hukum di diri masyarakat.
Nah, dengan cara demikian, maka akan terwujudnya perilaku warga negara yang peduli kepada hukum serta taat kepada Saya hukum. Lutfi Parinduan Hasibuan akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan berkaitan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Istilah yang dapat menggambarkan situasi hukum pada saat ini adalah bagaikan pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya hukum itu tidak adil, selalu memihak kepada orang kalangan atas, sementara orang kalangan bawah cenderung hak-haknya dilupakan. Oleh sebab itu, berikut ini dinamika sekaligus menjadi tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, di antaranya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, serta praktek suap. Kemudian perilaku premanisme, perilaku yang menyangkut unsur SARA, hak asasi manusia dan sikap etnosentris dan perilaku buruk lainnya. Kemudian ketidakadilan sosial seperti kasus-kasus hukum yang sengaja diundur untuk diproses atau dibiarkan terlupa. Kemudian yang terakhir adalah maraknya pelanggaran terhadap hukum. Oleh sebab itu diperlukannya peningkatan penanganan terhadap hukum dengan cepat dan tepat. Salah satunya yaitu kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima Selanjutnya kasih. saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Dalam buku Ilmu Negara Umum, menurut Cranbrook dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranbrook tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan rangkuman berdasarkan materi yang telah terpapar pada video sebelumnya. Berdasarkan materi yang kami bahas, yakninya penegakan hukum yang berkeadilan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan berdasarkan hal tersebut, alasan secara umum diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan adalah agar terciptanya kedamaian sesama manusia. Maka dari itu, tujuan dari pembentukannya hukum itu terlaksana, maka penegakannya haruslah berkeadilan, agar semua orang menerimanya dengan baik tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan hukum yang diterapkan atau diinginkan dapat tercapai dengan semestinya. Selanjutnya, praktik kewarganegaraan. Penegakan hukum di Indonesia kini dan masa yang akan datang akan menjadi pembicaraan terus-menerus oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi peduli hukum. Banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum tuntas penegakan hukumnya dan keadilan yang mengusik hati nurani bangsa ini, sehingga dipandang jauh dari perasaan keadilan. Kasus-kasus hukum yang pernah terjadi diantaranya adalah kasus terbunuhnya aktivis Kontras, kasus hukum terbunuhnya mahasiswa Trisakti, kasus hukum nenek Minah yang mencuri kakao, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Beberapa contoh kasus hukum tersebut memberikan gambaran bahwa di samping terdapat berbagai kasus yang telah diselesaikan dengan baik kasus hukum pidana, kasus hukum perdata, kasus hukum militer, dan tata usaha negara. Namun,
masih terdapat kasus penegakan hukum yang kontroversial yang masih jauh dari rasa keadilan itu sendiri.